Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dokter, nama saya Nurmila Azara dengan NPM akhir 033 dari angkatan 2021. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai teknik ortodonti fotografi, yaitu pengambilan foto ekstraoral dan foto intraoral. Sebelum melakukan ortofotografi harus dilakukan persiapan pasien dan operator terlebih dahulu. Untuk persiapan pasien, ini perhiasan pasien harus dilepaskan dan rambut yang panjang harus diikat ke belakang agar telinga dan leher bisa terlihat. Di mana telinga kanan dan kiri harus terlihat dengan proporsi yang sama. Kemudian pasien diminta berdiri dalam keadaan gigi yang berkontak serta jaringan lunak wajah pasien dalam keadaan istirahat. Mata pasien harus melihat ke kamera lensa. Lalu jarak pasien dengan kamera itu sekitar 1-1,5 meter dan tinggi kamera itu harus tepat atau sesuai di regio mata dan hidung pasien. Dan untuk persiapan operator harus menyiapkan sebuah pola grid dan memfokuskan layar kamera untuk orientasi supaya proporsi fotonya sesuai. Hal ini dapat dilihat melalui tempat pandangan yang ada di kamera, dan grid ini terdiri dari serangkaian garis horizontal dan vertikal yang disertai dengan titik fokus utama yang berbentuk lingkaran biasanya. Untuk foto ekstraoral terdiri dari 4 aspek pemotretan, yaitu pemotretan wajah dari arah frontal dengan bibir rileks, kemudian pemotretan wajah dengan arah frontal sambil tersenyum, kemudian profil wajah dari sisi kanan dan bibir rileks, serta 45 derajat profil atau dikenal juga sebagai 3/4 profil sambil tersenyum. Lalu untuk foto ekstraoral, ini ada pemotretan wajah dari arah frontal dengan bibir rileks dan juga saat tersenyum. Di sini pasien diinstruksikan untuk menghadap ke kamera, mata terbuka melihat kamera, tidak menggunakan perhiasan, lalu garis interpupillary horizontal dengan frame, dan pusat frame foto itu kira-kira ada di ujung hidung. Kemudian pemotretan ekstraoral selanjutnya itu ada profil wajah dari sisi kanan dengan bibir santai. Di sini pasien diinstruksikan untuk beroklusi giginya, kemudian bibir rileks dan kontak bibir antara bibir atas dan bawah, posisi kepalanya ke arah depan, kemudian sedikit terlihat bulu mata sebelah kirinya di foto, kemudian pusat frame ini kira-kira 1 cm di anterior dari tragus, dan background foto ini dipilih yang terang atau berwarna putih. Pemotretan ekstraoral yang terakhir ini ada 3/4 profil sambil tersenyum. Di sini pasien diinstruksikan tersenyum dengan pandangan lurus ke depan dan telinga terlihat. Kemudian untuk pemotretan foto intraoral ini menggunakan secret detector dan juga cermin oklusal. Ada 6 foto intraoral yang diambil, yaitu dari arah frontal dengan keadaan gigi oklusi, bukal kanan dan kiri dalam keadaan gigi oklusi, overjet sebelah kanan, oklusal rahang atas, dan juga oklusal rahang bawah. Nah, di sini juga dilakukan editing foto setelah pengambilan foto intraoral, gunanya untuk memastikan proporsi gigi pasien itu sama di setiap fotonya, lalu memastikan garis median rahang atas itu berhimpit dengan garis median foto. Dilakukan flip horizontal untuk memindahkan bagian kiri ke kanan dan bagian kanan ke kiri seperti itu. Kemudian juga editing foto ini dilakukan untuk memastikan supaya garis oklusal itu sejajar dengan garis tepi foto. Untuk pemotretan foto intraoral dari arah frontal, itu bidang oklusal harus horizontal dengan frame foto dan membagi hasil foto di tengah dengan sama besar. Kemudian gigi posterior kanan dan kiri itu terlihat dengan proporsi yang sama, serta gigi beroklusi saat melakukan foto intraoral dari arah frontal ini.
Selanjutnya untuk pemotretan foto intraoral dari aspek bukal kanan dan kiri, ini ketentuannya secara anterior itu harus terlihat keseluruhan ipsilateral insisif sentral rangka atasnya. Kemudian secara posterior M1 itu terlihat, dan semua attached gingiva itu harus terlihat di frame dan bidang okusal harus sejajar dengan frame. Kemudian untuk foto intraoral dari aspek oklusal rahang atas, ini ketentuannya adalah mid-palatal rib harus berada di tengah frame dengan keseluruhan lengkung rahang ini terlihat dan jaringan lunak di bagian lateral terlihat sedikit. Aspek pemotretan foto intraoral yang terakhir ini ada di bagian oklusal rahang bawah. Ketentuannya adalah frame harus terisi oleh keseluruhan lengkung rahang bawah minimal sampai ke gigi M1. Kemudian permukaan labial incisif sentral itu harus sejajar dengan bagian bawah frame dan midline ini harus berada di tengah-tengah frame. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.